Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Doni Mars. Dan di video kali ini gue akan memberikan tips dan trik cara membedakan singular and plural dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesianya tunggal dan jamak. Oke, sebelumnya kenapa sih dalam pelajaran bahasa Inggris tunggal dan jamak itu penting, ada pelajaran khususnya ya. Singular plural itu penting karena memang berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan menunjukkan benda atau noun ya, benda itu mau banyak mau sedikit tidak ngaruh. Misalnya saya punya sebuah mobil, saya punya banyak mobil gitu ya. Ini adalah sebuah buku, itu adalah buku-buku. Nah, paling diulang kata-katanya ya buku jadi buku-buku. Nah, tapi penyebutan letaknya gitu ya atau arahnya itu kalau dalam bahasa Indonesia kan itu aja, ini itu ya. Kalau bahasa Inggris bisa sangat berbeda, baik si nounnya, bendanya ya biasanya ditambah huruf S tuh ya. Lalu kemudian penyebutannya juga letaknya gitu ya, nggak cuma ini itu, tapi ada setidaknya ada sekitar 5 ya, 5 kata gitu ya. Misalnya dari this menjadi this, misalkan seperti itu. Nah, jadi di video kali ini gue akan berikan ya latihan, semacam latihan ya dengan pendekatan kinetik sehingga kalian bisa memahami tata letak dalam bahasa Inggris sekaligus membedakan singular and plural, tunggal dan jamaknya dengan cepat dan singkat. Tapi kuncinya, gue ingatkan sekali lagi, tolong disiplin ya. Tolong disiplin itu maksudnya disiplin dengan gerakan yang nanti akan gue berikan, gitu ya. Jadi tiap gerakan itu ya ikutin, gitu. Hafalkan gerakannya itu hafalkan, ya. Lalu kemudian nanti gue juga akan kasih lihat cara penulisannya karena tulisannya juga berbeda. Oke, kita mulai ya. Gue akan latihkan tunggal dan jamak atau singular dan plural. Dimulai dari tunggal dulu atau singular dulu. Ya, dari singular dulu, tunggal dulu. Hafalkan gerakannya ya, silahkan mirroring dengan teman atau dengan adiknya, dengan kakaknya, atau kalau sendirian ya pakai kaca gitu ya, di kamarmu sendiri gitu ya, latihkan ya sambil dihafalkan gerakannya maupun pelafalannya ya. Jadi nggak cuma fokus di gerakan tapi juga pelafalannya perhatikan. Nanti kalau untuk tulisan gua akan kasih lihat cara menulisnya. Oke, kita mulai ya. Tunggal atau singular. This is, that is, it is, there is, here is. Gue ulangi, masih singular atau tunggal ya. This is, that is, it is, there is, here is. Ya, hanya ada 5 gerakan, 5 arah. Sekali lagi, this is, that is, it is, there is, here is. Lebih cepat, this is, that is, it is, there is, here is. This, that, it, there, here. This is, that is, it is, there is, here is. This is, that is, it is, there is, here is. Nah, itu tunggal. Ya, jumlahnya 1. Kalau kita aplikasikan dalam sebuah contoh kalimat sederhana seperti ini jadinya. This is a book. That is a car. It is a lamp. There is a motorcycle. Here is a bag. Nah, misalnya seperti itu contoh sederhananya. Oke, kita lanjut ke jamak atau plural, lebih dari 1. Simbolnya 2 tangan. Kalau tadi tunggal kan 1 tangan ya. Nah, sekarang 2 tangan. Perhatikan pelafalannya karena berbeda ya. Jadi bukan cuma gerakan tapi lidahnya juga ya, pelafalannya. Oke, kita mulai. Plural ya. These are. Those are. They are. There are. Here are. Sekali lagi. These are, those are, they are, there are, here are. Lebih cepat. These are, those are, they are, there are, here are. Sama-sama 5 ya. Jadi sebenarnya singular dan plural hampir sama, cuma bedanya simbolnya 2 tangan, lalu pelafalannya berbeda. Kalau kalian perhatikan, is-nya berubah jadi are ya, kalau jamak atau kalau plural ya. Kita masukkan ke dalam kalimat sederhana ya, karena
jamak berarti e atau n-nya hilang. Kalau tadi kan this is a book. Ya. Nah, menjadi these are ya. Nanti seperti ini contohnya. These are books. Those are chairs. They are animals. There are cars. Here are bags. Nah, jadi pelafalannya berbeda ya. E-nya hilang, kemudian kosakata bendanya juga ada imbuhan S-nya ya, ada akhiran S atau IS atau ES. Nanti gue akan jelaskan terkait tentang kata benda yang berubah menjadi jamak ya. Jadi sekali lagi silahkan lakukan gerakan-gerakan tadi ya sampai hafal, sampai nempel ya, sampai kalian bisa membedakan mana singular atau tunggal, mana jamak ya. Satu kali lagi gue contohkan ya, tunggal satu tangan simbolnya. This is, that is, it is, there is, here is. Jamak dua tangan. These are, those are, they are, there are, here are. Nah, untuk tulisannya kalian bisa lihat di slide berikut ini. Jadi ada this is kemudian menjadi these are ya. Tulisannya kan sangat berbeda ya, THIS dengan THESE. Lalu kemudian that menjadi those ya. Cara penulisannya seperti itu ya. Kemudian it is menjadi they are. Kemudian ada there is sama here is menjadi there are dan here are. Jadi sebenarnya kalau there sama here sama aja ya. Tulisannya itu sama, hanya beda di is sama are aja ya, di is sama are aja. Jadi kata benda dalam bentuk jamak cirinya itu ditambah huruf S ya. Contohnya a bag tadi ya menjadi bags. Tapi bagaimana kalau kata bendanya udah berakhiran S, misalnya glass, maka ditambah ES, glasses gitu ya, classes gitu ya. Kalau kata benda berakhiran Y, nah ini unik nih dalam bahasa Inggris. Kalau akhiran Y kayak city, country, dia menjadi ES ya. Cities nulisnya ya, atau countries, countries gitu ya. Dan bacanya gimana? Sama aja, cities, countries gitu ya. Nah, tapi kalian juga harus ingat ada beberapa kosakata kata benda atau noun yang sudah menunjukkan dari caranya memang sudah jamak, seperti children, itu kan dari a child gitu ya, dari child. Terus ada misalnya kayak feet ya, itu bermakna kedua kaki ya. Jamaknya dari foot. Lalu kemudian ada teeth, gigi ya, yang merupakan jamak dari tooth gitu ya. Nah, itu penjelasan mengenai jamak ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, itulah tadi materi tentang singular plural atau tunggal jamak. Nanti kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya ya. Masih banyak terkait tips dan trik cara cepat belajar gramatika bahasa Inggris bersama gue Doni Mars ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.